Halo teman-teman, kita kembali lagi di channel Kamar Story. Nah, kali ini kita akan membahas kisah tentang Yajuj dan Majuj. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Pernahkah kalian mendengar tentang makhluk yang keberadaannya disebut sebagai tanda akhir zaman? Makhluk yang jumlahnya tak terhitung, kekuatannya mengerikan, dan kemunculannya membuat dunia berada di ambang kehancuran. Ya, merekalah Yajuj dan Majuj. Dalam banyak kisah dan kitab suci, Yajuj dan Majuj bukanlah sekadar legenda. Mereka adalah makhluk nyata yang keberadaannya telah disebutkan sejak ribuan tahun lalu. Yajuj dan Majuj digambarkan sebagai kaum perusak, manusia dalam wujud, namun dengan sifat yang jauh dari kemanusiaan. Mereka rakus, brutal, dan tak mengenal belas kasihan. Kemanapun mereka pergi, kehancuran selalu mengikuti. Sejarah Yajuj dan Majuj membawa kita pada sosok pemimpin besar bernama Zulkarnain dalam perjalanannya. Zulkarnain bertemu dengan suatu kaum yang hidup dalam ketakutan. Mereka terus-menerus diserang oleh Yajuj dan Majuj, hasil panen dirampas. Ternak dimusnahkan, dan nyawa melayang tanpa ampun. Kaum itu pun memohon pertolongan. Mereka meminta agar dibuatkan penghalang untuk menghentikan Yajuj dan Majuj selamanya. Zulkarnain kemudian membangun sebuah tembok raksasa, terbuat dari besi yang dilelehkan dan diperkuat dengan tembaga panas. Tembok ini begitu kokoh, hingga Yajuj dan Majuj tidak mampu memanjatnya, tidak pula bisa melubanginya. Sejak saat itu, Yajuj dan Majuj terkurung di balik tembok. Namun, Yajuj dan Majuj tidak pernah berhenti berusaha setiap hari. Mereka menggali dan mengikis tembok itu sedikit demi sedikit. Dalam riwayat disebutkan, setiap kali hampir berhasil, mereka berhenti dengan keyakinan akan melanjutkan esok hari. Namun saat kembali, tembok itu selalu kembali seperti semula hingga waktu yang telah ditentukan tiba. Dan saat waktu itu datang, tembok akan runtuh. Kemunculan Yajuj dan Majuj disebut sebagai tanda besar akhir zaman. Mereka akan keluar dalam jumlah yang sangat besar, menyebar ke seluruh penjuru bumi, meminum air dan menghancurkan apapun yang mereka temui. Tidak ada pasukan yang mampu melawan mereka. Tidak ada benteng yang sanggup menahan laju mereka. Hingga akhirnya, hanya dengan kehendak Tuhanlah, Yajuj dan Majuj akan dimusnahkan. Bukan oleh pedang manusia, melainkan oleh kuasa yang tak terlihat. Kisah Yajuj dan Majuj bukan hanya cerita tentang makhluk mengerikan, ia adalah peringatan tentang kesombongan, kehancuran, dan hari ketika dunia tidak lagi seperti yang kita kenal. Dan hingga hari ini, satu pertanyaan masih menggantung di benak banyak orang. Jika Yajuj dan Majuj masih terkurung, di manakah tembok itu berada sekarang? Okelah teman-teman, sepertinya video kita cukup sampai di sini, dan kita akan bertemu lagi di konten selanjutnya.